Halo sahabat pencinta film, bersama saya Anton Tangke. Yuk kita ambil hikmah dari alur cerita film agar kita bijaksana dan menjadi lebih baik lagi. Inilah alur cerita film Who Am I? Film ini dirilis tahun 2014. Film ini diangkat dari kisah nyata, menceritakan kisah kelompok hacker di Jerman yang tersembunyi dan beraksi sangat rapi. Film ini dimulai dengan menampilkan pria bernama Benyamin yang berada di sebuah ruangan interogasi milik Interpol. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai WMI yang mengetahui tentang kelompok hacker bernama Friends dan juga Rusia Cyber. Di sini, Benyamin memulai cerita dari masa kecilnya. Waktu kecil, dia ingin menjadi seorang superhero, dan setiap superhero memiliki kenangan yang buruk terhadap orang tua mereka. Benyamin pun merasa sudah memenuhi syarat untuk menjadi superhero itu. Ayah Benyamin pergi meninggalkan Prancis ketika dia masih kecil, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri, dan kini dia tinggal bersama dengan neneknya. Benyamin mengatakan bahwa peretasan mirip seperti sebuah sulap, dan dia mulai meretas sebuah sistem keamanan pada usia 14 tahun. Benyamin pun sering berkumpul bersama para hacker yang ada di Darknet. Hanya ada seseorang yang dianggap sebagai pahlawan di dalam forum itu. Seseorang itu adalah Mr. X. Dia adalah hacker panutan bagi hacker-hacker lainnya. Mr. X mempunyai 3 aturan. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Yang kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Benyamin mulai menjelaskan kenapa dia berada di ruangan interogasi. Semua berawal dari wanita bernama Mary. Di saat itu, Benyamin bekerja sebagai pengantar pizza. Ketika Benyamin mengantarkan pizza, dia bertemu dengan Mary. Mary ini adalah teman sekolahnya dulu dan wanita yang dia sukai. Ketika Benyamin bertemu Mary, Mary mengatakan kepada Benyamin bahwa dia akan memberikan 100 euro kepadanya jika Benyamin bisa membawakan bocoran soal ujian untuk Fakultas Hukum. Benyamin pun pulang ke rumahnya berpikir dan menghayal. Seandainya dia dapat membantu Mary, maka dia akan bisa berpacaran, menikah, dan bahkan memiliki anak bersama Mary. Benyamin memulai aksinya. Dia pergi ke sebuah server di kampus dan mengambil soal dari server tersebut. Tapi aksinya tidak berjalan dengan mulus. Dia ketahuan oleh seorang security yang sedang berjaga di sana. Benyamin pun dijatuhi hukuman sebanyak 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Di sini, Benyamin bertemu dengan pria bernama Max. Max bertanya kepada Benyamin, mengapa dia bisa dijatuhi hukuman? Dan ia pun mengatakan bahwa dia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Karena Max sangat tertarik dengan dunia hacker, Max pun mengundang Benyamin ke sebuah pesta tepat di malam hari. Benyamin pun pergi ke pesta dan bertemu dengan Max. Di sana, Max memperkenalkan temannya itu, Stephen dan Paul. Stephen ini sangat ahli dalam hal software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Benyamin pun harus membuktikan kemampuannya kepada mereka bertiga dengan sebuah laptop yang berada di atas meja. Benyamin mulai meretas aliran listrik yang ada di kompleks itu. Tidak lama polisi pun datang. Ternyata rumah yang dijadikan pesta bukanlah rumah milik Max, melainkan milik orang lain. Ketika hendak kabur, Benyamin bertemu dengan Mary. Mereka kabur keluar rumah dan dikejar oleh polisi. Ternyata Mary mengikuti Benyamin lari keluar rumah dan mereka semua lari berpencar. Benyamin yang telah sampai di rumah mendapati neneknya tidak ada di sana. Dia mencari sepanjang jalan dan menemukan neneknya sedang berjalan di separator. Tepat di pagi hari, Benyamin membawa neneknya pergi ke rumah sakit. Riwayat penyakit Alzheimer neneknya semakin parah. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Ketika perjalanan pulang di dalam kereta dan bertemu dengan Mac, dia mengajak Benyamin untuk melakukan peretasan di sana. Paul dan Stephen sudah menunggu. Mereka berempat
lalu pergi ke sebuah gedung pertemuan. Max menyuruh Benyamin untuk meretas komputer yang di mana komputer ini nantinya digunakan untuk presentasi. Mereka pun mengganti video presentasi di komputer tersebut menjadi video lucu. Itu adalah aksi pertama Benyamin dan kawan-kawan barunya. Setelah itu, mereka yang telah pulang ke rumah kemudian membentuk grup hacker yang mereka namai dengan nama Clay, atau singkatan dari Clowns Laughs at You, yang artinya badut menertawaimu. Dengan grup hacker bernama Clay, mereka kembali melakukan aksinya, mulai dari peretasan kecil di dunia keuangan, dan juga meretas sebuah gedung farmasi. Aksi mereka pun berlanjut hingga menjadi populer. Max menantikan apresiasi dari Mr. X, yaitu hacker panutan mereka. Namun di sini, aksi mereka sama sekali tidak dianggap oleh Mr. X. Untuk menghapus kekecewaan, Max mengadakan sebuah pesta kecil di rumahnya. Lalu Benyamin pergi untuk menemui Mary. Di sini dia bertemu Mary untuk menghadapi tantangan pertama kali mendekati wanita. Mary yang berada di sebuah pesta pergi keluar menemui Benyamin. Benyamin berusaha menarik perhatian Mary supaya terlihat keren. Alih-alih ingin terlihat keren seperti Max yang karismatik, percaya diri, dan pandai bercakap, Benyamin justru terlihat gugup dan norak. Hingga akhirnya Benyamin kesal sendiri karena tidak mampu untuk mendapatkan perhatian dari gadis yang disukainya. Di pagi hari, mereka pun mendapatkan sebuah surat dari Mr. X yang berisi sebuah dokumen cybercrime Europol. Clay dianggap hanyalah kelompok peretas yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. Mr. X yang mengirimkan itu menegaskan di forum kalau Clay tidak lebih dari bayi yang cengeng. Karena hal itu, Max yang marah ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Mereka akan meretas dinas rahasia di Jerman. Aksinya dimulai dengan mencari sebuah surat yang ada di tempat sampah yang akan digunakan untuk melakukan tipuan. Di sana, Max menemukan sebuah undangan. Undangan tersebut digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai seekor kucing. Karyawan tersebut lalu dikirim gambar kucing yang jika diklik, terdapat sebuah link yang nantinya akan mengarah ke sebuah situs jebakan di mana nantinya Max bisa masuk ke dalam komputer milik karyawan tersebut. Tapi di sini, mereka masih belum mendapatkan akses langsung ke server. Es war das größte Einbrecher-Klischee aller Zeiten. Und für die Verteilung der Zugangskarten zum BND. Aksi mereka pun dilanjutkan dengan cara offline, yaitu mendatangi kantor dan mengakses langsung ke server mereka. Di sini, aksi mereka berjalan dengan sangat mulus, tanpa kendala. Malam harinya mereka pergi ke tempat klub. Ternyata Mary juga ada di sana. Ketika Benyamin mulai memberanikan diri untuk kembali mendekati Mary, dia justru melihat Max yang sedang berciuman dengan Mary. Benyamin yang kesal lalu pulang ke rumah dan mengirimkan data yang diambil dari server dinas rahasia Jerman kepada Mr. X. Keesokan harinya, Max, Paul, dan Stephen datang ke tempat Benyamin dan terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Tidak lama setelah itu, mereka lalu diperlihatkan sebuah berita tentang kematian hacker yang diduga bernama Krypton. Dia merupakan hacker yang dibiayai oleh dinas rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang ada di Darknet. Ternyata Mr. X menjual data tersebut kepada Russian Cyber Mafia. Kejadian tersebut pun disalahkan kepada kelompok Benyamin dan kawan-kawan. Mr. X sendiri tanpa diduga merupakan anggota dari kelompok hacker bernama Friend. Lalu, terjadi perdebatan di antara Benyamin dan kawan-kawannya. Stephen yang ingin kabur karena ketakutan lalu dicegah oleh Benyamin. Benyamin mempunyai rencana untuk mencari Mr. X dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Mereka lalu menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer yang ada di perpustakaan umum. Sementara itu, Europol yang mengetahui seseorang yang sedang menghubungi Mr. X di Berlin lalu mengirimkan pasukan polisi untuk mendatangi lokasi Benyamin dan kawan-kawan. Di sini, Benyamin mendapatkan sesuatu dari Mr. X. Tidak lama, polisi pun datang dan mereka berpencar. Mereka berhasil kabur dari para polisi dan Europol yang mengejar mereka.
Di sisi lain, Europol yang bernama Hena tengah terancam posisinya. Dia mendapatkan tugas untuk menangkap para hacker yang tergabung dalam grup hacker bernama Friend dan Russian Cyber. Kembali kepada Benjamin, di ruang interogasi, dia menceritakan kepada Hena bahwa dia akan membantu mencari Mr. X. Sebagai gantinya, Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar DPO. Benjamin mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol, sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan hal yang lainnya. Benjamin kembali melanjutkan ceritanya kepada Hena. Di sini, aksi Clay dimulai dengan membakar markas mereka yang kemudian pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Mereka mencari cara untuk masuk Europol. Ketika mencoba lewat jalur pembuangan, tiba-tiba tangan Max tertusuk oleh paku. Karena Benjamin merasa bersalah, karena sebelumnya telah memberikan data ke Mr. X, dia pun harus membereskan semua demi teman-temannya. Tepat di malam hari ketika yang lain tengah tertidur, Benjamin pergi ke kantor Europol. Dengan menggunakan kartu pengunjung yang dia temukan, Benjamin berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia meminta kepada security untuk mengantarkannya ke kantin, tepat di mana dompetnya hilang. Dia kemudian menempatkan sebuah alat buatan dari Paul. Sebuah alat yang ketika seseorang mengakses jaringan itu, maka jaringan tiruan tersebut membuat Benjamin bisa masuk ke dalam server dan menanamkan virus Trojan yang diberikan ke Mr. X. Keesokan harinya di sebuah kafe, Benjamin mengakses Darknet melalui kode yang diberikan oleh Mr. X. Di sana, dia akan menyerahkan program yang dapat mengakses Europol, yang di dalamnya sudah tertanam Trojan milik Benjamin. Dan ketika Mr. X mengakses program tersebut, maka identitasnya akan terbongkar. Ketika Benjamin hendak memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin yang memasukkan Trojan ke dalam program tersebut. Mr. X mengatakan seharusnya Benjamin tidak menggunakan kode itu untuk masuk ke dalam Darknet. Yang sebenarnya kode itu ada IP transmisternya. Karena hal itu, wajah dan lokasi Benjamin pun jadi ketahuan. Dia lalu dikejar-kejar oleh dua orang berjas hitam. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka, sampai di jalur kereta bawah tanah. Mr. X berhasil memenangkan pertandingan dari Benjamin. Ketika Benjamin kembali ke kamar hotelnya, dia mendapati semua temannya yang telah tewas dibunuh. Benjamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi temannya tersebut kepada Hena di ruangan interogasi. Benjamin hanya ingin dirinya kembali menjadi tak terlihat. Hena pun menyuruh temannya untuk segera datang ke tempat ruangan interogasi. Hena menanyakan kepada Benjamin, program perlindungan saksi apa yang akan dia lakukan untuk menjebak Mr. X dan menangkap kelompok hacker bernama Friends. Benjamin berencana akan menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu harga dirinya. Dan ia pun melakukan tipuan seperti yang pernah dilakukan Mr. X kepadanya. Namun di sini, Benjamin melakukannya dengan metode yang sangat brilian. What the? Who are you? Who the fuck are you? That's not MRX. You. Who you are? I'm MRX. Let me in. You thought I was one of... Akhirnya, identitas Mr. X pun terbongkar, dan dia ditangkap di sebuah kafe. Ternyata, nama asli dari Mr. X adalah Sandanan, yang baru berusia 19 tahun dan dia berasal dari New York. Now we're even. Karena Ben berhasil menguak identitas dari Mr. X, Hena pun mengatakan dalam beberapa jam, Ben akan mendapatkan identitas baru dan dia akan menjadi orang yang bebas kembali. Namun di sini, Hena mengingat perkataan dari temannya tentang kejanggalan cerita dari yang diungkapkan Benjamin ketika diinterogasi. Karena curiga dari cerita yang diungkapkan Benjamin sebelumnya, Hena pun pergi ke rumah Benjamin. Di sana dia menemukan obat Ritalin. Lalu dia pergi menemui Mary yang sedang nongkrong bersama teman-temannya. Hena menanyakan kepada Mary, apakah dia kenal dengan Benjamin?
Mary menjawab bahwa dia pernah satu kelas dan tidak pernah bertemu lagi dengan Benyamin. Hannah menjelaskan kepada Mary bahwa Benyamin pernah mengatakan kalau dia sering bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir ini. Karena semakin curiga ada yang tidak beres, Hannah pun pergi ke tempat dokter yang dulu pernah merawat ibunya Benyamin. Dokter mengatakan bahwa ibu Benyamin memiliki kepribadian ganda. Lebih tepatnya, 4 kepribadian, yang dimana mereka semua merupakan cerminan dari dirinya. Hidupnya tergantung kepada obat-obatan. Hingga suatu hari ibunya tidak dapat menahan lagi dan melakukan bunuh diri. Sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya, yaitu Benyamin. Dan ternyata obat Ritalin dapat memicu munculnya kepribadian ganda tersebut. Hannah pun kembali ke kantor Europol. Hasil forensik dari 3 selongsong yang dibawa Benyamin menunjukkan kalau selongsong tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Hannah lalu menemui Benyamin untuk menanyakan dari mana Benyamin mendapatkan luka di tangannya. Yang seharusnya dalam cerita tersebut, Max lah yang seharusnya terluka. Dan di dalam hotel tidak ditemukan mayat di sana. Hannah pun menyimpulkan bahwa semua ini adalah imajinasinya Ben. Clay yang seharusnya memiliki 4 anggota, ternyata hanya Benyamin seorang diri. Benyamin menjadi Max, Stephen, dan juga Paul. Hannah pun menyimpulkan bahwa Benyamin mirip seperti ibunya, yaitu memiliki kepribadian ganda. Karena hal itu, program perlindungan saksi pun dibatalkan untuk Benyamin. Benyamin memohon untuk tetap mendapatkan perlindungan itu, karena jika tidak, kelompok hacker Friends akan membunuhnya. Hannah yang merasa bersalah pun menyuruh Benyamin untuk meretas program perlindungan saksi. Setelah berhasil, dan Benyamin mendapatkan program perlindungan saksi, Hannah lalu melepaskan Benyamin di bawah jembatan. Versprochen. Kemudian kita diperlihatkan Benyamin berada di atas sebuah kapal. Dan kemudian ada Mary, Max, Stephen, dan juga Paul. Ternyata semua itu adalah trik dari Benyamin. Dia seolah-olah memiliki kepribadian ganda karena akan membebaskannya dari hukuman. Aksi tipuan itu dilakukan ketika Max sudah ketahuan wajahnya oleh Mr. X. Dan luka yang ada di tangan Benyamin dibuat oleh Max supaya lebih meyakinkan dengan rencana mereka. Dan tipuan tersebut membuat mereka semua menjadi bersih dan bebas. Mereka bebas beraksi kembali dan film pun berakhir. Hikmah dari cerita film ini. Pertama, kerjasama tim yang baik dapat membantu Anda keluar dari masalah. Kedua, tidak ada sistem yang aman di dunia internet. Karena itu, berhati-hatilah dengan data pribadi Anda, akun Facebook Anda, akun WhatsApp Anda, dan rekening bank Anda. Semoga kita dilindungi Tuhan dan terhindar dari hacker-hacker yang ingin menyalahgunakan data dan akun pribadi kita. Untuk para hacker, tolonglah jangan ganggu kami. Silakan hacker para koruptor dan mafia di negeri ini. Jika sahabat menemukan hikmah lain dari alur cerita film ini, silakan tulis di kolom komentar. Oke sahabat, semoga kita bisa mengambil hikmah dari alur cerita film ini. Sampai jumpa di hikmah cerita film yang lain.